Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Malam hari ini kita yakin dan percaya kalau kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kembali kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami mendapatkan sukacita, kebebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari singers, pemimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tinggal di dalam urapan hadirat, urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah sore hari ini, kami bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mentinggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Datang dengan segala kerinduan kita. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa Tuhan yang terlebih besar dalam setiap kehidupan kita. Seberapapun masalah yang kita hadapi, seberapapun pergumulan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala apapun. Dan kita percaya segala perkara kita berdapat tanggung di dalam Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Dia yang berjanji Dia akan setia. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita. Tanggalkan setiap beban kita. Tanggalkan setiap pergumulan kita. Bawa kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita semuanya kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan jawaban. Dia yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan pujian ini kembali. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Ya lawas, ya lawas. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Ditinggikan, ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, Kami muliakan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita percaya kalau hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu.
lebih lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami.
Ini bukti Tuhan kami ada di tempat ini. Sepanjang minggu telah kami lewati. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan Kau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Besar kecil yang kami berikan Tuhan, kami percaya Engkau dari tempat maha tinggi akan memberkati berlipat kali ganda seturut dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
kami ada di tempat ini karena kami mau tetap setia. Kami mau percaya Engkau, Yesus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, tegurlah kami, nasihatin kami Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Anak-anak Tuhan yang siap mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan saya berterima kasih kepada gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya yakin dan percaya di tempat ini tidak semua mengenal saya. Tapi ada yang mengenal saya, iya kan? Ya. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Johannes Fahri Lintang. Kalau biasa dipanggil Fahri Lintang. Kalau yang WL tadi, itu mantan pacar saya atau istri saya untuk saat ini. Saya punya anak satu. Dia nggak mau ikut, nggak tahu akhir-akhir ini dia mulai ya mungkin lagi remaja. Ya puji Tuhan, kita langsung saja masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-10, di situ ada ayatnya yang ke-5. Saya akan memberikan judul firman Tuhan saat ini, menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Melawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Di dalam ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengatakan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Seringkali kita menemukan fakta bahwa orang kompromi dengan kelemahannya. Dengan alasan yang klasik. Jadi kelemahan ini. Seringkali kita menemukan memang fakta bahwa memang kita sering berkompromi dengan kelemahan-kelemahan kita di saat kita melakukan kesalahan. Ada alasan yang klasik yang terjadi. Kan kita masih hidup di dunia. Masih hidup di dalam daging. Jadi wajar kalau kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Di waktu saya masih pemuda remaja, SMP, SMA. Saya punya teman, di saat dia melakukan dosa, di saat dia melakukan kesalahan, alasan ini yang dia pakai. Saya masih di dunia kok.
Masih hidup di dalam daging. Wajar kalau saya jatuh di dalam dosa. Tuhan. Di saat saya sampai di sini, saya melayani di sini, di Bali. Saya bergaul dengan teman-teman hamba Tuhan. Saya kaget ada seorang hamba Tuhan mengatakan ini. Saya kaget, yuk. Kok ini menjadi alasan? Kan kita masih hidup di dunia. Masih hidup di dalam daging. Jadi wajar kalau kita masih hidup di dalam dosa. Ada 2 minggu ini, di bulan inilah, bulan yang lalu. 2 minggu ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Melayu. Itu berbicara tentang kekudusan. Kenapa? Di dalam Imamat pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-26 di situ mengatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kita melihat. Kita dipisahkan dari bangsa yang lain supaya kita menjadi umat yang kudus. Kalau kita melihat di dalam Ibrani, itu perjanjian lama. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-14. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Amin. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan. Bagaimana dengan alasan ini? Kan kita masih hidup di dunia. Tapi saya mau katakan. Di saat kita percaya kepada Yesus. Kita sudah dikuduskan. Amin. Di saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan sudah membuang semua kesalahan kita. Dia sudah melempar semua kesalahan kita. Sehingga kita menjadi layak di hadapan. Memang kita manusia berdosa. Tapi pegang ini. Di saat kita percaya Yesus, kita sudah dikuduskan. Kita sudah dikuduskan. Kalau kita lagi masih mau terlibat dengan namanya kesalahan, kasihan. Kita akan bercokol di situ aja. Hanya bermainnya di situ. Untuk hidup di dalam kekudusan, kita perlu komitmen, ketekunan, dan sukacita untuk menjalani hidup itu. Yang jadi pertanyaan, apakah alasan di atas itu bisa dibenarkan? Alasan yang saya katakan tadi yaitu, kan kita masih di dunia. Masih hidup di dalam daging. Jadi wajar dong kalau saya masih jatuh di dalam dosa. Tidak wajar kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, saya yakin dan percaya, Dia yang akan memampukan kita. Apakah alasan ini juga dapat ditolerir bila kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan mengajarkan kepada orang lain? Apakah itu masih bisa kita tolerir? Tidak. Firman Tuhan katakan tidak. Kalau masih ada orang yang model kayak gitu, dialah yang mengeraskan hati. Iya kan? Dialah yang mengeraskan hati dan berusaha melakukan pembenaran diri. Ada banyak hal untuk supaya dia bisa dibenarkan. Di saat dia melakukan kesalahan, dia mulai membuat benteng. Sehingga dia kelihatan benar.
Dan ada banyak alasan-alasan klasik seperti tadi. Ada begitu banyak. Supaya orang ini kelihatan wow, hebat. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan tidak dapat diajak berkompromi. Amin. Dia tidak mau berkompromi. Hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak ada area namanya abu-abu. Tidak ada namanya area abu-abu di mata Tuhan. Kalau kita lihat di jemaat yang ada di Laodikia, di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Di situ ada ayatnya yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kita melihat di sini. Jadi, ayat yang ke-16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Memang tidak ada zona nyaman. Iya kan? Tidak ada zona nyaman. Kalau orang tua dulu mengatakan kalau kita campur air panas dan air dingin, air yang mendidih dan air es, di saat kita minum, kita akan sakit perut. Kita melihat sidang jemaat yang ada di Laodikia. Mereka adalah jemaat yang hebat. Firman Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan yang mereka lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan. Mereka hebat melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam pelayanan mereka hebat. Tetapi di sini kita melihat engkau dingin, tetapi engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Harus ada satu. Jadi karena engkau suam-suam kuku, firman Tuhan mengatakan dimuntahkan tidak layak. Ketidaklayakan inilah yang membuat dia. Dan terkadang orang mengatakan ya di tengah itu zona nyaman. Iya kan? Zona nyaman. Ada cerita sekolah minggu Etikus. Iya kan? Etikus. Dia duduk di jendela. Dan apa yang dia lakukan? Dia mendengar hal duniawi. Dan dia mendengarkan hal rohani. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan zona nyaman. Ngantuk. Jatuh. Dan meninggal. Di saat kita mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, kita tidak ada di zona nyaman. Kita sudah tidak ada di zona nyaman. Kalau kita masih ada di zona nyaman, kita akan dimuntahkan. Di waktu Tuhan datang, kita datang kepada Tuhan. Wah, Tuhan katakan saya tidak kenal engkau. Saya tidak mengenal engkau. Oleh sebab itu, untuk kita bisa sampai kepada hal yang namanya menawan pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Ini menawan pikiran. Pikiran itu, kalau saya lihat di bahasa Indonesia, pikiran itu hasil orang berpikir, dalam arti yang pertama dia pintar. Dan yang kedua, ingat akal, ingat
Jadi pikiran itu dalam bahasa Indonesia, hasil berpikir itu orang pandai. Yang kedua akal, ingatannya begitu kuat. Dan yang kedua akal juga dia mendapatkan. Akal itu dia dapatkan karena dia belajar. Tetapi kalau kita melihat gabungan kata, pikiran itu beramuk. Jadi dalam arti pikiran beramuk, pikiran dia bercabang, pikiran buntu, pikiran gila, pikiran kolektif dan pikiran pendek. Dan pikirannya tumpul. Yang jadi masalah ini kita taklukkan kepada Allah. Kita taklukkan kepada Kristus. Pikiran-pikiran ini. Pikiran pendek. Pikiran yang ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada teman-teman kita atau saudara kita. Ada banyak pikiran yang ingin menghancurkan orang lain. Ada pikiran yang ingin mengganggu orang lain. Ingin mengerjain orang lain. Pikiran ini sangat berbahaya. Dan inilah yang Allah tuntut supaya itu taklukkan itu kepada Kristus. Amin. Pikiran kita ini taklukkan kepada Kristus. Selama kita tidak bisa menaklukkan pikiran kita ini, kita cenderung melakukan kesalahan. Kenapa? Paulus mengatakan yang kupikirkan adalah melakukan hal yang baik. Yang dia pikirkan melakukan hal yang baik. Tetapi fakta pada kenyataannya apa yang dia lakukan? Paulus mengatakan justru yang saya lakukan adalah hal yang jahat. Hal yang jahat. Rasul Paulus menegaskan apa saja yang harus kita lakukan agar tidak jatuh bangun di dalam perkara duniawi. Nah ini. Rasul Paulus menegaskan hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak jatuh bangun di dalam perkara-perkara duniawi. Ya kan kita jatuh bangun di dalam perkara itu. Yang pertama apa yang kita lakukan? Apapun kendala yang kita hadapi, jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara duniawi. Masalah problema silakan datang. Ya kan? Siapa yang tidak pernah menghadapi masalah? So pasti dia pasti menghadapi masalah. Saya juga banyak tekanan. Masalah problema datang. Terkadang secara logika kita tidak mampu. Kita mau lari kemana? Yang pertama, bila kita memiliki firman Tuhan, maka bacalah. Temukan solusi darinya di dalam Alkitab. Solusinya itu ada di dalam Alkitab. Jangan cari masalah di lain, di luar jauh sana, yang membawa kita kepada kehancuran. Ya kan? Terkadang kita masalah datang, saya ke kafe aja, ngopi-ngopi. Kesenggol sedikit akhirnya jatuh juga. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan ada di genggamannya kita. Betul enggak? Iya kan? Firman Tuhan ada di tangan kita. Bahkan saya menyeting handphone saya ini, setiap kali buka, firman lebih dahulu. Yang pertama buka, saya buka firman keluar. Kalau dia mati, hidup firman Tuhan lagi yang keluar. Otomatis. Solusinya ada di Alkitab. Solusinya ada di firman Tuhan. Tetapi terkadang kita menghindar dari itu. Kita menghindar dari firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan bentuknya nasihat. Betul kan? Dia menasehatin kita. Dia menegur kita. Apalagi? Dia mengatur kita. Ya, firman Tuhan modelnya itu. Dia menasehatin, dia menegur kita, dia membimbing kita, dia menuntun kita. Supaya kita ada di jalan yang benar.
Tujuannya itu. Kalau kita ada di jalan yang benar, dan kita ada di jalan yang benar, dan kita ada di jalan yang benar, maka hidup kita ada di dalam kebenaran. Kalau kita tidak ada di dalam kebenaran, kalau hidup kita tidak benar, kita ada di jalan yang mana? Oleh sebab itu, kalau kita punya kendala-kendala menghadapi masalah apapun, hiduplah yang benar, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Cari hal yang benar. Ada di mana? Itu ada di firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan menggunakan senjata duniawi untuk mengatasi masalahmu. Senjata duniawi berbicara mengenai cara-cara Mesir. Kalau kita di Alkitab, cara Mesir itu apa? Hikmat duniawi. Hikmat, wow hebat. Kata hikmat aja, iya kan? Tapi itu yang muncul di akhir zaman ini. Terlalu banyak muncul di YouTube, iya kan? Solusi-solusi. Tapi sayang, yang saya ikutin, ada banyak solusi, bahkan hamba Tuhan memberikan solusi. Solusinya hanya ada satu. Hanya di saat kita ada di dalam Yesus. Amin. Mau apapun itu, kita tinggal di dalam Yesus. Dia yang akan menuntun, membimbing kita. Hikmat duniawi itu apa? Yang pertama muncul adalah kebijakan. Banyak yang muncul orang-orang bijak saat ini. Dan yang kedua, kearifan. Coba lihat banyak yang muncul orang-orang yang begitu arif. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka percaya Yesus? Apakah mereka hidup di dalam kebenaran? Apakah mereka melakukan firman Allah? Gaya hidupnya seperti bijak, gaya hidup seperti arif. Tapi saya mau katakan, selama itu tidak ada di dalam Yesus, selama mereka tidak ada di dalam Yesus, kebijaksanaan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Kearifan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi janganlah, saya hanya katakan, di saat kita ada masalah, jangan cari orang bijak. Jangan cari orang-orang yang hebat kearifannya. Kalau di mana kita mengembalakan, carilah gembalanya. Amin. Karena tidak mungkin dia katakan, wah nanti kalau seandainya begini kalian ke gunung, kalian mesti kasih ini, dan itu. Enggak. Pasti yang dia kasih firman Tuhan. Amin. Betul enggak? Yang dikasih adalah firman Tuhan. Dan so pasti yang dia kasih firman itu sesuai. Pada suatu ketika saya masih di Melaya, saya ngontrak di rumah. Itu yang waktu anak saya masih kecil. Jadi kontrakan saya itu di belakangnya itu ada namanya sumur. Dan sumur itu udah ditutup. Biasanya saya buang sampah di situ. Iya kan? Saya duduk di situ. Saya duduk bukan di agak jauh ya. Nah, itunya yang di situ tempat sumurnya, saya di sini. Datanglah seorang hamba Tuhan. Mereka datang main di rumah saya aja di belakang. Ngobrol. Dia kaget. Wah, dia lihat sumur. Waduh Far, kenapa? Sumur itu punya isi. Iyalah, kalau orang percayanya gitu kan. Wah, mesti diginiin. Akhirnya apa dia katakan? Kamu ambil apa itu? Yang kelapa itu. Bukan batoknya, yang di luarnya itu. Serabut kelapa. Kamu ambil serabut kelapa dan kasih garam dan
bikin api di situ. Saya bilang ini udah salah. Karena itu tidak sesuai dengan firman. Betul nggak? Karena itu tidak ada di Alkitab. Itu tidak ada dalam firman. Saya hanya katakan, waduh om, dulu papa saya begini loh. Kaget dia. Dan akhirnya saya katakan, maaf. Sampai saat ini saya tidak pernah diganggu. Kenapa? Karena saya ada nama Yesus. Karena saya baca firman Tuhan. Dan saya menghidupi firman itu. Kaget dia. Saya katakan itu tidak sesuai dengan firman. Ingat banyak orang yang model kayak ini datang nanti. Untuk menjaga rumah kita. Iya kan? Itu kearifan katanya. Satu hal kita ada Yesus. Amin. Jangan pernah takut selama kita ada Yesus. Kita takut kalau kita tidak ada Yesus. Kalau berbicara tentang hikmat duniawi, ternyata ada juga kesaktian, kekuatan gaib. Dan banyak juga orang Kristen cari itu. Dukun-dukun, iya kan? Mereka ke sana, ke gunung, ke pohon-pohon yang besar. Jadi itu yang pertama hikmat duniawi. Dan yang kedua mengandalkan kekuatan manusia. Allah sangat membenci orang yang sombong dan angkuh. Allah mau supaya kita hanya mengandalkan dia. Amin. Allah mau kita hanya berserah kepada dia. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, dia adalah orang-orang yang sombong. Tetapi orang yang mau mengandalkan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Dan itulah yang Allah sangat senang. Dan yang ketiga, mematahkan siasat. Mematahkan siasat orang yang menghancurkan. Mematahkan siasat orang dan menghancurkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita melihat. Banyak orang pintar di dunia ini. Iya kan? Tetapi sayang, mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Maka mereka berusaha mempengaruhi manusia, mempengaruhi orang-orang dengan siasat yang mereka bangun. Dan kita mesti hati-hati. Kita harus hati-hati. Sama seperti yang hampir sama dengan kedua. Yang kebijakan, kearifan, itu yang mereka pakai. Seolah-olah mereka adalah sang pemberi solusi. Hati-hati. Karena memang di akhir zaman itu akan muncul yang namanya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu bukan di luar sana loh. Iya kan? Itu ada ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Yang memberi solusi. Tapi hanya satu saya ingatkan. Karena kita ada bergereja, berjemaat di sini. Datanglah kepada gembala. Amin. Karena saya yakin dan percaya yang dia berikan solusi adalah solusi firman Tuhan. Haleluya. Apalagi kita sebagai anak manusia. Kita menyadari siapa pencipta kita. Maka kita akan memahami dan membedakan. Kita akan memahami dan membedakan. Mana yang merupakan pikiran Allah. Dan mana yang bersumber dari pikiran manusia. Itu kalau kita tahu siapa pencipta kita. Itu kita tahu kalau siapa yang menebus dosa kita. Kalau kita tidak tahu siapa yang menebus dosa kita, ya pikiran kita pasti pikiran-pikiran duniawi. Tetapi kalau kita tahu siapa yang menebus dosa kita, kita tahu siapa pencipta kita. Saya yakin dan percaya, kita selalu memikirkan hal-hal
yang dari Allah. Bila ketiga cara itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pasti diberikan kemampuan untuk menawan pikiran, segala pikiran yang tidak berkenan. Kalau kita mau hidup. Contoh seperti tadi. Termasuk pikiran kita sendiri. Ya. Dan jadi masalah emang yang ditaklukkan itu adalah pikiran kita sendiri. Ya kan? Dan logika kita. Pikiran kita dan logika kita taklukkan kepada firman. Semakin pikiran kita ditaklukkan kepada firman, maka semakin kita rendah hati. Tetapi selama itu pikiran dan logika kita tidak bisa tunduk. Bukan rendah hati yang kita dapatkan, tetapi tinggi hati. Jadi tidak akan mudah bagi kita terjebak di dalam kelemahan atau dosa kita dengan alasan-alasan klasik. Kita akan berani berkata tidak pada dosa dan lari meninggalkannya. Kita jangan main-main dengan dosa loh. Setan itu kalau dia kerja, dia pejuang yang hebat. Kalau kita melihat di waktu Yesus dicoba 3 kali. Dalam model apa? Dia selalu mencari celah. Supaya kita jatuh. Iya kan? Oleh sebab itu jangan hadapin dosa itu. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf, apa yang dia lakukan? Menghindar, lari. Itu adalah solusinya. Jadi kita akan berani berkata kepada dosa dan lari dan meninggalkannya. Akhirnya, roh, jiwa, dan tubuh kita dikendalikan oleh Kristus. Amin. Kita akan dikendalikan oleh Kristus. Mengapa manusia cenderung kompromi dengan kelemahan yang ia miliki? Ini suatu pertanyaan. Mengapa manusia cenderung kompromi? Kenapa? Karena dia tidak menaklukkan pikirannya itu kepada Kristus. Dia tidak mau menaklukkan hidup kita kepada Kristus. Dia tidak mau berikan hidup ini kepada Yesus. Pikiran adalah medan peperangan. Pikiran kita ini menjadi medan peperangan. Itu sebabnya kita harus menaklukkan selaras dengan pikiran Kristus. Kita taklukkan pikiran ini. Kita taklukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kalau kita tidak ada pikiran Kristus, hidup kita selalu hidup di dalam dosa. Tapi di saat ada pikiran Kristus, saya kena percaya, dosa itu tidak akan di dalam hidup kita. Kenapa? Saya katakan, dia akan mengingatkan kita, dia akan menuntun kita, dia akan menegur kita. Itulah kerja dari Roh Kudus. Kita mungkin masih hidup di dunia, namun kita bukanlah tawanan dunia. Amin. Kita hidup di dunia ini, tapi kita bukan menjadi tawanan dunia ini. Pastikanlah, hidup kita ini adalah tawanan Kristus yang menawan seluruh hidup kita di dalam kehendaknya. Pastikan hidup kita ini adalah menjadi tawanan Kristus. Kalau kita tidak menjadi tawanan Kristus, maka kita akan ditawan oleh dunia ini. Hanya ada 2. Tidak ada pilihan lain. Hanya ada hitam dan putih. Kalau kita ada di tengah, ya udah pasti kita dimuntahkan. Dan firman Tuhan saat ini datang kepada kita. Saya yakin dan percaya firman ini akan membawa hidup kita semakin baik. Amin. Firman Tuhan ini akan membawa kita semakin kuat di dalam Dia. Firman Tuhan ini membawa kita semakin tahu siapa hidup kita. Ada di dalam Yesus apa enggak? Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini.
Sebelum saya berdoa, kita akan naikkan pujian. Haleluya. Pastikanlah hidup kita ini bukan jadi tawanan dunia. Tapi pastikan hidup kita ini adalah tawanan Kristus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kita menjadi tawanan Kristus, maka kita akan mencintai Dia selamanya. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan, Kau baik dan sungguh baik. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Amin Bapak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini pengakuan kami Bapa. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita naikkan pujian ini dengan hati kita. Benar kita mengasihi Dia? Ku mau cinta Yesus selamanya. Bapa, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Amin Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, Yesus. Ini kami Bapa, ini kami anak-Mu Bapa. Kau sudah layakkan kami. Oh ya Aba Bapa, Yesus. Pakailah sesuai dengan. Kita bangkit berdiri kita semua, kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Amin Tuhan. Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan
Ini kami. Ini kami Tuhan, umat Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Yang sudah datang kepadamu. Yang sudah mempercayakan hidup ini kepada Yesus. Bapa, kuatkan kami. Teguhkan iman kami Tuhan. Supaya kami sanggup dan kami siap mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak hidup lagi di dalam dosa. Kami tidak hidup lagi di dalam pelanggaran. Tetapi kami hidup di dalam kebenaran. Kami hidup di dalam kekudusan. Sehingga janji-janji Allah menjadi bagian. Janji-janji Allah itu menyertai di dalam hidup kami. Menyertai di dalam pribadi kami. Menyertai di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bekerja Bapa. Bekerja di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat. Yang siap hidup di dalam Engkau. Dan sanggup mau melakukan dan melangkah. Di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau jaga dan lindungi umat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati mereka. Biar iman mereka semakin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan ini semua. Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, terjadilah rencana-Mu atas hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi, oh Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh tumbuh dalam firman-Mu ya Tuhan. Manunggal dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan. Kami boleh menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Menumbuhkan iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kami enggak mau iman kami mati Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau. Karena Engkau-lah kekuatan kami. Karena Engkau-lah sumber pertolongan kami. Engkau-lah jalan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah berkati kami ya Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang dikerjakan, kiranya Engkau memberkati khotbah berhasil beruntung. Pengembalaannya Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Bila sebentar hamba-Mu akan kembali ke Melaya, biarlah kiranya Kau sertai perjalanannya. Sampaikan di tempat dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar hamba-Mu akan memberi, biarlah kiranya Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Fahri beserta Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut jemaat yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama kami. Ada? Oh ada. Selamat datang Bapak. Di belakangnya Pak Jim. Nah, selamat datang Bapak. Bila belum mendapatkan tempat beribadah, kami menunggu minggu depan beribadah di tempat ini bersama kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Baik, saya akan membacakan jadwal sepekan. Hari Rabu ada family altar
pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat ada doa malam pukul 7:30 di gereja. Latihan musik pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah raya pukul 6, sekolah minggu pukul 6:30. Ada pengumuman tambahan. Hari Senin besok tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16 WITA diadakan ibadah PWKJ, Persekutuan Wanita Kristen Jembrana. Bagi ibu-ibu yang mau menghadiri, monggo besok pukul 16 diadakan lebih awal karena bertempat di Gilimano, GKPB Agape. Pukul 16, hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 9.30 WITA sampai selesai diadakan seminar pesta Natal untuk guru-guru sekolah minggu bertempat di gereja Betani. Diharapkan para guru-guru sekolah minggu menghadiri seminar karena kita mau mengadakan Natal, sudah dekat. Diimbau untuk menghadiri ya. Hari Selasa kemarin telah diadakan rapat di gereja yang memutuskan pertama, perayaan Natal umum gereja diadakan pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 18.00 sampai selesai. Jadi Natal kita diadakan tanggal 17. Perayaan Natal sekolah minggu diadakan pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 16.00 sampai selesai. Yang ketiga, persembahan pertama pada setiap ibadah raya hari Minggu akan dipergunakan untuk ibadah perayaan Natal. Jadi persembahan kita yang pertama itu kita kumpulkan untuk nanti ibadah perayaan Natal. Yang keempat, telah dibentuk panitia Natal. Ketua panitia Bapak Pendeta Jim. Sekretaris Saudari Ella. Bendahara Ibu Levi. Si acara Ibu Lili. Si aser kolektan Ibu Kim. Si konsumsi Ibu Gembala beserta Ibu Widodo. Si dekorasi Ibu Fang, si perlengkapan Bapak Alianto beserta Bapak Slamet. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan bila
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan teristimewa kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Wali. Tuhan, biarlah semuanya yang menjadikan satu kerinduan buat kami semua. Untuk senantiasa hidup kudus. Untuk senantiasa hidup berkenan dan seturut dengan Engkau. Walaupun kami masih ada di dunia. Walaupun kami masih manusia. Tetapi biarlah karakter Kristus ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar hamba-Mu kembali ke Melaya penyertaan. Ada. Hingga sampai di rumah tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Yang tahun depan adalah tahun politik. Kami boleh melaksanakan pesta demokrasi. Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Kami percaya juga Engkau mengasihi kami ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami imani yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami, Bapak Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya pribadi-pribadi ini, pribadi-pribadi pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jembrana, keberkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan di tangan Tuhan, kami percaya. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat Kabupaten Jembrana. Berkati perekonomiannya, berkati keamanannya, dan seluruh sektor-sektor yang ada di Kabupaten Jembrana. Kami serahkan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha tokomu. Diberkati usaha bengkelmu. Diberkati usaha rumah makanmu. Diberkati rumah kos-kosan. Diberkati pula usaha salon kecantikan. Budidaya tambakmu, pendidikanmu, dan kesehatanmu. Begitu pula diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu, dan tempat adonanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Dan segala jerih payahmu tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.
yang sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.